Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang telah diberikannya hingga kita semua boleh ada hingga sampai saat ini. Sebelum saya akan berpidato, alangkah baiknya saya awali dulu dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Bekasi, pulangnya beli donat 2. Di era digital yang serba cepat ini, jangan sampai hoaks bikin kita keliru membaca berita. Di era ketika yang hampir setiap hari kita nge-scroll TikTok, Instagram, WhatsApp, yang kita menikmati begitu saja, begitu banyak informasi yang lewat di layar kecil kita, di genggaman tangan kita. Namun di balik kemudahan dan kecanggihan yang kita nikmati saat ini, ada tantangan besar yang begitu nyata mencoba membuat kita termakan informasi-informasi bohong, yaitu disinformasi dan hoaks. Berdasarkan laporan dari We Are Social dan Mailbetter tahun 2004, lebih dari 83% internet Indonesia aktif di media sosial dengan durasi mencapai lebih dari 3 jam per hari. Angka ini menunjukkan betapa besarnya paparan informasi yang kita terima setiap hari, baik informasi yang benar maupun yang menyesatkan bagi kita. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya mengajak kita semua untuk menumbuhkan kesadaran digital, supaya kita bukan sekedar pengguna media sosial, akan tetapi juga pengguna yang kritis bertanggung jawab. Teman-teman yang saya banggakan, kita tentu sering melihat betapa cepatnya sebuah informasi menyebar di media sosial. Namun, sayangnya tidak semua informasi tersebut benar kita terima. Kementerian Kominfo mencatat bahwa lebih dari 11.000 hoaks beredar sepanjang tahun 2023, terutama terkait isu sosial dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital kita masih sangat rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penting bagi kita untuk memahami dampak negatif adanya disinformasi. Hoaks bukan hanya sekedar membuat masyarakat panik atau salah paham, melainkan dapat memecah persatuan, menurunkan kualitas demokrasi, bahkan merugikan individu secara langsung. Kita tentu masih ingat bagaimana berita hoaks tentang kesehatan, vaksin, informasi politik menyebabkan konflik serta ketidakpercayaan di masyarakat. Selanjutnya, kita perlu menerapkan kebiasaan memverifikasi informasi, namun sayangnya riset dari Data Insight Center tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 37% media sosial yang selalu mengecek kebenaran berita sebelum membagikannya. Itu berarti mayoritas orang masih memberikan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Padahal proses verifikasi itu sederhana saja, yaitu cek sumbernya, baca isinya, pastikan bukan judul menyesatkan, serta cari referensi-referensi lain. Yang terakhir, kita perlu membangun budaya literasi digital di sekolah, kampus, serta masyarakat. Literasi digital bukan hanya tahu cara menggunakan gadget, tetapi juga memahami cara kerja informasi, mengenal motif penyebaran hoaks, dan memiliki etika digital. Jika literasi digital kuat, kita tidak mudah terjebak manipulasi, provokasi, serta fitnah yang sering beredar setiap hari. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, ruang digital merupakan bagian besar dari hidup kita. Kita bisa menghindari, tetapi juga kita bisa mengelolanya dengan lebih bijak. Saya mengajak untuk mari kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas membaca akademik, tetapi juga cerdas bermedia sosial. Ingat, satu kali kita membagikan informasi yang salah, maka dampaknya sangat luas. Namun satu kali kita membagikan informasi yang benar, kita ikut menjaga kualitas ruang digital Indonesia. Mari bersama-sama menumbuhkan kesadaran digital, memverifikasi setiap informasi, serta menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan di tengah derasnya arus informasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.